Halo, saya Jeremy Thomas. Di sini saya berperan sebagai Reinhard, seorang paranormal yang membantu Ibu Laras untuk menyelesaikan misi-misinya. Saya Rizky Hanggono sebagai Arka ya di sini ya. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Instagram tentang film Sabrina. Jadi ayo kita mulai sekarang ya. Karena ini film horor pertama saya, jadi ada beberapa gesture atau rasa atau acting yang mungkin selama ini belum pernah saya tampilkan di film-film saya sebelumnya. Dan di film Sabrina ini, hal-hal itu harus saya kejar, harus saya raih supaya bisa mendapatkan karakter seperti yang dimaui di film. Dan itu adalah salah satu tantangan yang harus saya lewati di film Sabrina. Sebenarnya kalau kesulitan berat tidak ada, tapi karena ini merupakan film horor saya yang pertama yang berperan sebagai orang pintar, tentunya saya harus melakukan 4 hal. Satu adalah saya harus memahami dulu sinopsis dan skenario dari peran ini. Setelah itu saya melanjutkan ke riset generik lah, melihat film-film horor, mendapatkan referensi. Yang ketiga, seperti biasa yang saya lakukan adalah saya harus cair dengan lawan main saya sehingga body language-nya menjadi cukup baik. Yang keempat adalah konsistensi dari peran ini atau tokoh ini harus terjaga dengan baik dari awal sampai akhir. Oh, yang jelas Sabrina. Saya berkeyakinan dan percaya dan pastinya sering ngobrol sama sutradaranya Rocky yang selalu mengatakan ini lebih serem daripada film gua sebelumnya. Jadi ya pasti ini lebih serem. Wih, ngomongin sadis ya. Film horor pasti nggak akan lepas dari yang namanya kekerasan, ya, sadis atau berdarah-darah gitu ya. Kalau aku pikir sih di Sabrina ini banyak adegan laganya ternyata. Jadi bukan cuma film horor yang mengandalkan rasa atau kengerian belaka, tapi banyak pertarungan antara kekuatan jahat dan kekuatan baik. Dan dalam pertarungan itu ada beberapa orang yang terluka dan berdarah gitu ya. Jadi saya pikir di sini nggak kalah kok. Dan Sabrina ini punya keunikannya tersendiri. Dan seru. Jadi gue jamin lo nggak cuma ketakutan aja nonton, tapi lo akan juga gemes-gemes ngeliat darah-darah di mana-mana gitu. Hal aneh kalau yang seputar berkaitan dengan adegan mungkin nggak ada ya. Tapi waktu itu gue pernah ngobrol jam 2 pagi sama temen gue. Ngobrol santai aja. Waktu itu malam itu nggak ada angin, nggak ada apa, pohon juga diem semua. Out of nowhere gue noleh satu sudut, tiba-tiba kok kayak ada batang pohon gede gitu, kayak daun pisang atau yang gede gitu. Terus kayak gini, bentuknya gini, kayak melambai-lambai gitu. Ini serius sih, dia kayak manggil-manggil, mungkin saya kali ya. Di pagi itu mereka saya, dan aku pikir oh ya udah, aku mikirnya sih kita diterima dengan baik di situ. Jadi terima kasih atas sambutannya, moga-moga filmnya lancar ya. Jujur saya bukan penggemar atau penikmat film horor. Dulu waktu kecil suka, tapi seiring usia kok kayaknya tambah yang lain aja ya gitu ya. Tapi ketika dapat pangsit, dapat ilham untuk main film horor, akhirnya tadi seperti gue bilang, mungkin selama ini banyak gesture yang jarang gue tampilkan, gue mainkan di film-film gue sebelumnya, dan di sini gue harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi at the same time gue harus sampai dalam prosesnya bisa mengalahkan keraguan, ketakutan gue, ketidaknyamanan gue ketika digembleng istilahnya untuk dapat peran yang gue mau. Jadi kayak di film ini gue kayak belajar banyak hal baru lagi sih. Jadi seru. Janggal dalam arti kata aneh enggak. Kalau pengalaman banyak sekali, pengalaman baru, situasi baru, pendekatan baru, dan cukup menyenangkan ya menurut saya. Karena pertama saya juga udah kenal dengan cast-nya, Luna, Sarah, Christian, dan sutradara, dan Rocky juga sebagai sutradara yang cukup blending, cukup cair. Chemistry kami semua di pemain ini cukup baik, sehingga dengan waktu syuting yang cukup panjang, tidak terasa bahwa syuting ini udah mau selesai. Adegan menantang adalah pada saat saya harus membanting hantunya, karena hantunya perempuan, dan saya tahu bahwa itu kan pakai efek, dan saya tahu orang di dalamnya adalah wanita. Satu. Adegan kedua pada saat saya harus membacakan mantra, yang dimana saya baru sekali membaca mantra dalam ribuan skenario yang sudah saya baca. Yang ketiga pada saat saya harus terbang-terbang dan dicekek. Jadi ada salah satu tantangan di film horor ini kan adalah lu tetap sinkron gitu antara emosi, rasa, dan gesture.
Apalagi seperti tadi gue bilang, di sini ada banyak adegan lagi yang ditampilkan, dan di salah satu adegan gue harus jatuh bangun lah istilahnya gitu ya. Tapi malam itu mungkin karena gue lelah atau gue terlalu fokus ke rasa gitu ya, ke acting, gue kurang kontrol, dan akhirnya ketika adegan laga berlangsung gue jatuh terjerembab, ketarik sama seling kayak gitu. Dan ya lumayan malam-malam menimbulkan kegaduhan di lokasi, dan besoknya memar-memar sekujur tubuh. Tapi seru kok, salah satu yang menantang itu sih. Yang berkesan adalah memulai segala sesuatu yang pertama kali buat gue selalu berkesan gitu ya. Ini film pertama horor, otomatis ya. Pertama kali dengan Hitmaker Studios ya. Pertama kali kerja dengan Pak Rocky Soraya ya. Dan teman-teman main semua di sini rata-rata pertama kali main. Jadi gue banyak belajar lagi. Gue ngeliat gimana sebuah film horor dibuat. Apalagi seperti tadi gue bilang, di sini film horor action. Lo akan banyak bermain dengan adegan laga, butuh banyak seling, butuh banyak adegan aksi, dan efek-efek spesial efeknya keren banget. Jadi ya gue sebagai pemain, tapi gue juga penonton, gue ngeliat proses bikinnya juga asik, jadi gue nggak kebayang gimana jadi ini film nanti. Jadi semuanya berkesan dari awal sampai akhir berkesan. Ini cukup menyenangkan, vibe-nya cukup baik, tidak terasa bahwa adegan-adegan yang cukup melelahkan itu selesai karena kita semuanya di sini enjoy. Pertama karena dari sejarah saya bermain film atau sinetron selama 25 tahun, saya belum pernah mendapatkan tawaran peran yang unik seperti ini. Karakternya menggunakan jambang, rambutnya pendek, paranormalnya modern, dan ini merupakan sesuatu yang baru buat saya, dan saya pikir ya why not gitu. Kesempatan sih, kesempatan seperti yang tadi gue bilang, gue orang yang sangat mengapresiasi setiap kesempatan yang, terutama kepercayaan yang kasih ke gue gitu. Gue yakin nggak gampang untuk dapat peran di sebuah film yang asik ini, yang keren ini, dan ketika akhirnya gue dapet peran Arka, ya itu gue optimalin. Satu, walaupun secara porsi dia nggak banyak, tapi kemunculan dia adalah yang tadi gue bilang, jadi salah satu kunci dari kejadian utama. Nah, di sini gue harus bisa main, menunjukkan bahwa walaupun porsi nggak banyak, tapi kita harus bisa memunculkan peran yang catchy, mengena, dan insya Allah sih bisa memuaskan pembuat maupun penonton nanti gitu. Iya udah pasti, seperti saya katakan, ini akan menjadi film horor yang full of blood, full of actions, dan sangat akan dinamis sekali. Shot-shotnya juga akan sangat bergerak, moving begitu cepat, dan saya percaya ini akan lebih serem daripada film-film Hitmaker sebelumnya. Arka, dia ini orang yang sangat peduli sekali sih sama keluarga, yang jelas dia sangat sayang sama keluarganya, dan dia punya dedikasi yang tinggi sama profesi yang dilakukan. Makanya dalam bidang pekerjaannya dia sering mendapatkan kredit atau pujian gitu ya. Cuman dalam perjalanan hidupnya ternyata banyak tantangan, dan bahkan ada kejadian yang buruk menimpa dirinya, dan itulah yang menjadi salah satu teka-teki atau kunci menuju jawaban kenapa bisa sampai terjadi teror-teror mengerikan di kehidupan Aiden, Vanya, dan Maira. Di setiap peran baru yang kita mainkan pasti ada dalam tanda kutip kesulitan ya. Kayak di sini mungkin dalam ruang main yang aku munculkan di awal-awal kurang sesuai dengan visi yang ada di sutradara Pak Rocky. Jadi seringkali kita udah main satu adegan, oh kurang dirasa, kurang nih, aku munculkan lagi. Jadi itulah yang aku bilang tadi, di sini aku harus berani banget keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita udah terbiasa main di film yang emosi rendah misalnya kayak gitu, di sini harus tinggi, kan butuh effort kan. Dan seperti yang gue bilang tadi, nggak boleh egois gitu, nggak boleh egois dan mikir, gue udah sering main kok gitu, nggak mau menerima marah, nggak boleh kayak gitu. Jadi belajar dan belajar dan belajar. Intinya film Sabrina ini buat Rizky Anggono adalah proses pembelajaran lagi, di refresh. Lo masih banyak harus belajar bro. Dan kalau secara porsi nggak banyak sih emosi Arka yang ditampilkan di film ini. Jadi kalau ditanya ada hubungannya langsung nggak sama karakter Rizky Anggono, nggak terlalu bisa disimpulkan sih, tapi nanti dilihat aja apakah cara gue berinteraksi buat teman-teman ikutin di medsos misalnya sama karakter Arka ada miripnya nggak, mungkin brewoknya doang. Senior banget nih, dari zaman gue ABG beliau udah warawiri TV kan, salah satu idola masa muda, dan asik banget orangnya. Kita suka ngobrol-ngobrol nyantai aja dan bikin mood lokasi syuting juga makin seru sih. Jadi satu kesempatan banget sih bisa ketemu dan main nama abang kita senior itu. Cukup menarik, mereka udah bisa dikatakan mereka adalah aktor atau aktris yang sudah
profesional, mereka sudah mengerti, dan saya rasanya nggak terlalu banyak hambatan untuk berakting sama mereka karena kita udah paham tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen di Instagram. Pokoknya thank you banget buat pertanyaannya. Saya yakinnya bahwa Sabrina akan menghibur horor kalian, akan menghibur hobi kalian menonton horor, akan sangat senang sekali melihat film ini karena film ini lain daripada yang lain. Dan jangan lupa Kepada penggemar film horor di Indonesia, nanti saksikan film Sabrina tanggal 12 Juli di bioskop. Tentunya ketemu saya dan teman-teman lain. Oke? Sampai nanti ya.